Oke, kita lanjut ya. Sorry, tadi apa ngelag sedikit. Oke, kita lanjut lagi, bro. Nah, tadi bagus ya untuk penjamin emisi dan free float-nya. Kalau bisa langsung lagi. Kalau mau ikut, nggak, maksudnya masuk ke link yang barusan saya kirim. Sambil ini, Pak. Nanti kalau ada yang mau ditanyain, sampaikan aja di situ. Oke, baik. Nah, Kalau pengen masuk yang lain, maksudnya LTO yang kita lain. harus pindahin. Nah, Kalau kita kan saya sampaikan nih Pak, kan saya lagi pas sama yang bagus itu tadi ketahuan tuh besar, kita masuk ke sana. Nanti kan ada lagi beberapa tuh sampai saya bahas, biar tahu juga oh ini beneran bagus gitu, nggak hanya yang saya sampaikan. ya. Caranya gimana? Tadi lewat M-Stock kan Nah, ada banyak tuh Pak pilihan. Nanti coba. maksudnya masa setelah itu deh, yang masa saya rekomen apa kira ada yang di list ini. Oh di itu. Ya. Ada? Sebenarnya saya udah tahu sih Pak. Hah? Tinggal Bapak pesen-pesen aja terserah. Wah, enggak, ini udah di antara itu secara inilah Start, kan, poin, start. koin jangan, katanya. Saya nggak main di koin. Apa sih? Ya, Koin apa jadi gini deh. iya Bu. Ya, yang ini Kayak gini kira, Pak. Satu, yang bapak kira-kira yang ya ini yang saya pesan ya. ya, Terserah Bapak mau ya pesan lah. apa. Satu, Mary, pesat, poin, blok, cek. Yang saya tidak pesan Hmm. ASPR dan pemui. Nah, Pokoknya jangan pesan di dua ini Pak. itu. ASMR sama pemui. Kalau dua ini apa Yang kira? lainnya silakan pesan. Cara pesannya gimana? Bukan kira yang tadi kenapa dua ini enggak ini? Jelek. Intinya dari di ini. Ini yang lain ini ada secara tahun terakhir profit. Ini Enggak. profit sih. Tahun 2004, 2024 maksudnya. Bagus sih. Tadi pesat juga turun kan sedikit. Tapi ya masih layak ya Pak dibeli pesat. Oh, maksudnya pesat tahun terakhirnya masih untung tapi turun untungnya Iya, gitu. turun. Turun. Sih bagus. Sih bagus. Itu sih. Saya pokoknya kedua ini saya nggak beli. Ya, saya Uh, beli iseng-iseng aja, beli uh, kecil uh, SPR sama uh. Tunggu ini paling saya beli cuma 10 lot, satu lot oh iseng-iseng aja. Oke, 10 lot. Kalau satu lot dapat nggak tuh? Nggak, hah? Kalau satu lot pun dapat dikasih dapat nanti tuh. Kalau kalau konsentrasi nggak hilang deh satu lot itu. Satu lot aja pesan nggak apa-apa. Oh, Pokoknya jangan pesan ini ASPR sama uh, ini. Yang lainnya silahkan pesan. Yang uh, lainnya saya pesan, uh, tapi kedua itu saya nggak rekomendasi uh. pesan. Tapi satu lot pun kemungkinan dapat satu lot. 10 lot mau nggak dicoba. Oh, tadi berapa lot tadi ya? Oh tadi kan cuma 20 juta tadi ya. Tapi kalau Tambahin lagi aja nggak, sejuta. Tambahin lagi aja sejuta. iya misalnya kalau misalnya saya belum paham tadi pikir kalau satu lot nggak pakai. Sebenarnya gini kalau 100 lot mungkin dapatnya 10. Tapi kalau satu lot ya mungkin nggak dapat gitu begitu. Satu lot. Hah? Dapatnya satu lot juga. Satu lot masih dapat gitu masih kan dapat. Satu lot. Cuma kalau yang kayak tadi sebenarnya 1.000 lot mungkin nggak 1.000 gitu. Tapi kalau satu lot pasti satu lot. Oh gitu. Lanjut dikit lagi. Oke. Ya, lanjut ya Pak ya. Oke. Oke, kita lanjut. Masih stay. Kita bahas koin. Ya, free floatnya tadi bagus. Lalu ininya juga bagus ya. Apa? MI-nya juga bagus. Uh, ada banyak sekali pemegang sahamnya. Ada pertanyaan nggak sih di sini ya? Belum ada. Baru gabung, baru gabung, 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 gabung. Coba diulangi ya pertanyaannya. Oh, koin gimana prospeknya nih Bang? Wih, AC Milan 10. Kenapa jadi AC Milan? Iya lagi jelek Bang. AC Milan mah. Aduh. Oke, koin ya. Koin ini lagi mau kita bahas. Koin ada banyak sekali pemilik ininya ya, pemilik perusahaannya. Hmm. Uh, dari PT, PT, PT semua. Hmm. Nggak masalah. Dia butuh duit, intinya dia butuh duit di sini. Oh, banyak juga ya. 200 miliar.
Apa saya salah nih ya? 200 miliar ya masyarakat. Hmm. Oke, ya betul itu. Intinya 200 miliar. Kita lihat rencana penggunaan dananya. 85% diberikan kepada anak usaha PT Sentral Finansial CFX. PT Sentral Finansial ada nggak ya di sini? Nggak ada. Nggak ada. Oke, sisanya diberikan ke anak usaha PT Custody Coin Indonesia. Custody Coin Indonesia. Ada juga nggak di sini? Nggak ada juga. Anak usaha sih ya. Oke. CFX 8 dia diberikan ke anak usahanya intinya untuk modal kerja dan kegiatan operasional. Nah, pemilik banyak sekali investor-investornya di sini. Tapi Bapak Ibu jangan khawatir, walaupun banyak investor di sini, mereka juga tidak bisa jual semena-mena di kepemilikan mereka yang ada yang tercatat di sini. Mereka harus melapor dulu dan pasti akan ada disebar ke publik gitu ya di media gitu ketika mereka melakukan penjualan maupun pembelian melalui ini ya di sini nih Bapak Ibu. Tapi kalau mereka beli atau jual beli ya, ini konsepnya kalau misalkan beli melalui akun nominalnya, akun-akun yang lain di luar nama mereka ya mungkin bisa aja. Tapi kalau jual ya kan di sini tidak tercatat mereka mau jual gimana ya harus melaporan dulu gitu. Oke, kita bahas asetnya. Jumlah aset aset lancar dikit sekali ya, 377. Awalnya banyak, tapi ya karena mungkin mereka ekspansi 120. Ini satu setengah T jumlah asetnya, jumlah utangnya 200. DER-nya berarti 0,2, 0,2, 0,3 ya. Nah, ini perusahaan sehat. Oke lah, layak. Masih menang 3 tadi ya. 3, tapi secara strike price harga offeringnya di bawah. Ya, masih ada minusnya sedikit. Pendapatan meningkat, laba bruto dari minus jadi plus. Wow, mantep banget. eh Laba dari minus jadi plus. Pendapatannya dia 100 M, labanya dia 42 M. Wow, hampir 50% ya. Berarti sangat sedikit sekali nih biaya-biayanya. Ya, dari minus jadi plus sangat bagus untuk koin. Dah, cukup di situ aja. Sudah keluar di sini. Tinggal kita cari aja nih si apa dividennya, informasi dividennya. Mana ya? Belum ada informasi untuk pembagian atau kebijakan dividen. Intinya coin ini juga bagus, layak untuk dibeli. Gak ada semilan. Kita lagi bahas saham. Ini tadi ya, lupa saya. Oke, lanjut. eh untuk koin itu ya layak dibeli. Jadi tadi sudah dapat ya kita ada eh, apa? Pesat, ada koin yang layak untuk dibeli. ASPR tidak layak. Ya, alasannya tadi sudah saya jelaskan. Tapi saya jelaskan lagi. Udah, lanjut sekarang Pemui. Pemui. Kita lihat ini Pemui perusahaan apa ya? Consumer cyclical consumer distributor XL ya. Ya mirip bukan anak usahanya XL tapi distributor untuk produk XL ya. XL kartu SIM XL ya. Kalau kode sahamnya EXCL, ini distributornya aja gitu ya, Pemui ini. Bla 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 bla, ya silakan dibaca-baca sendiri. Free floatnya nggak masalah, 20%. Ininya Beki, coba kita lihat dulu. Beki ini seperti apa? Histori saya, UDNG bagus. Mana lagi dia? Ada lagi sih sebelumnya ya.
Back ini slow-slow lah. Dibilang bagus nggak juga gitu ya, sedang-sedang aja. Strike price di harga tertinggi. Sekarang kita lihat summary prospektusnya PMUI. Nggak loading, sambil kita nunggu, klik place order. Biar kita tahu. Kalau pesat tadi sama itu sangat bagus ya. Bagus sama koin ya, bagus itu. Bagus. Kalau untuk PMUI ini kita harus cari tahu dulu nih bagus atau enggak ya. Eh, hasil akhirnya ditentukan oleh jumlah orderan dari PMUI ini. Oke. Hmm. Rudi Susanto, Wijaya Kaswan, Agus Susanto. Nah, ini cari tahu nih, mereka ini siapa. Ya. Tapi sepertinya yang saya tahu sekilas, ini Rudi Susanto ini, mereka ini punya saham GPRM. GPRM ya. Nah, coba cari tahu tuh historinya GPRM gimana saat IPO. Oke, dia butuh dana dari masyarakat 58 miliar aja, sedikit aja. Hmm, oke. Dalam penggunaan dananya 26% untuk pembelian tanah dan bangunan milik pihak afiliasi perseroan yaitu Agus Susanto yang merupakan ini mah jeruk minum jeruk ya. Jeruk minum jeruk itu maksudnya ya sesama aja gitu. 29% untuk pinjaman ke anak usaha PT Graha Prima Mentari dengan suku bunga pinjaman 9%. Ingat waktu pinjaman 5 tahun untuk pembelian persediaan. Nah, ini mirip-mirip ASPR, nggak bagus, Bapak Ibu. Tapi santai dulu, kita lihat dulu apa asetnya. Kasnya dia ada 61 M, ya. Dia tadi butuh dana sekitar 58 M, ya, nggak masuk akal. Oke, liabilitas 13 M, ekuitas 200. Ini perusahaan sehat juga ya, perusahaan sehat. Oke, DR-nya kecil, penjualan neto menurun. Laba rugi dia bagaimana? Laba brutonya dia naik sih, tapi total labanya dia meningkat setelah dikurangi bla 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 ini. IPS-nya dia meningkat, bagus sih kinerjanya ya. Sekarang terakhir yang saya harus cari tahu adalah dividennya. Kebijakan dividen nggak ada. Resiko kebijakan dividen berhak atas dividen bonus. Nggak ada ya. Nggak ada informasi berapa dividen yang akan dikasih. Ini punya perorangan jelek sama kayak SPR. PMUI saya nyatakan nanti dulu. Saya coba tes pesan dulu 10 not ya. Oh, Jis, kok kamu pesen banyak? Pesen semua gitu ya? Ya kan, pesen iseng-iseng aja kalau saya PMUI sama ASPR ini. Yang lainnya pasti saya pesen banyak. Oke, kita save. Nah, ada 8 nanti kita coba bahas semuanya. Setelah itu selesai. Agak ngelag ya, tak masalah. Oke, sudah disetujui. Coba kita lihat ada berapa.
sama kayak ASPR ya, sedikit sekali. Coba bandingkan dengan koin dan pesat ya, pasti lebih banyak. Ya, apa namanya? Kita cari yang lain lagi. Semua SPR saya tidak rekomendasi untuk beli, tapi silakan kalau Bapak dan Ibu mau beli, silakan. Ini nanti video akan saya tayangkan di YouTube ya Bapak Ibu, silakan eh, dibaca-baca ulang lagi kalau yang ketinggalan. Pemui sudah Mary sekarang ya. Mary ini punya Mary Riana, motivator kita. Enggak, motivator itu enggak, ya bagus lah ya, nama besarnya bagus. Dia juga punya apa namanya, kayak sekolah gitu ya, sangat bagus sekali, edukatif, education service, pendidikan, di bidang pendidikan. Oke, baca aja informasi detailnya. Free floatnya 22%, kurang bagus. YJ, penjamin emisinya, ini bagus. Ya, histori saya ya, bagus. YJ ini. Jangan tanya kenapa. YJ bagus saja. Ah, dia di tengah-tengah. Hmm, oke, kita sekarang baca prospektusnya. Mary. Mary ini sebenarnya perusahaan kecil, Bapak Ibu. Perusahaan kecil yang dia coba untuk ya IPO gitu. Rencana penggunaan dananya eh, berapa dia butuh? Masyarakat hanya 3 miliar. Perusahaan kecil hanya 3 miliar yang dia butuh. Ya. Tapi kita perhatikan ada Tankop Investama Mulia. Ini perusahaan punya Hermanto Tanoko. Jadi si Mary ini ya salah satunya dimiliki oleh orang terkaya di Indo. Si Tankop ini ya, Hermanto Tanoko ini ya. Hmm. Yang bagi yang belum tahu Hermanto ya, Chat Avia. Nah, itu Chat Avian maksudnya. Nah, itu punyanya. Program ESA-nya 1,2% ya dari free float, berarti total free floatnya dia masih ya masih bagus lah. Aset kita lihat 13 M kasnya. Dia butuh dana 3 M. Hmm, masih bagus ya. Masih bagus. Asetnya masih lebih gede. Kasnya masih lebih besar. Jumlah aset 23 M. Utangnya dia 5 M. Liabilitasnya dia, sorry, total liabilitasnya dia 11 M. Ekuitasnya dia 11 M. 1:1. Total utangnya dia yang paling banyak adalah di pendapatan dibayar di muka. Artinya adalah apa? Murid-muridnya dia itu ngebayar uang-uang uang sekolahnya ya, uang sekolahnya sehingga itu dijadikan sebagai utang bagi mereka. Tidak masalah, ya masih layak. Semoga bisa difahami ya Bapak Ibu. Sewanya cuma segini, liabilitas sewanya. Nah, labanya bagaimana? Pendapatan 27,35 meningkat, laba akhirnya berapa? Mana dia? Ah, ini aja deh. Meningkat juga bagus ya. 35,9, masih sangat besar nih. 35 M, 9 M, masih 10% lebih ya. 30% ya labanya ya. Hampir 30% labanya ya dari penjualannya dia. Masih bagus. Bukan masih, masih bagus. Nah, terakhir sekarang kita lihat dividen. Ini saya dividen ini kenapa? Karena untuk pembayaran dividen tuh. Dia rutin bagi dividen nih, Bapak Ibu. Nah, kebijakan dividen cakep. Temu nih. Enak nih kalau yang punya kayak gini nih. Maksimal 35% DPR-nya, payout ratio-nya untuk para pemegang sahamnya. Ya masih bagus lah dia akan bagi dividen karena kan perusahaannya akan terus bertumbuh. Tapi kalau kita lihat dari segi lini bisnisnya, pendidikan ya, ya kalau dia bagus, dia bisa mengalahkan seperti Al-Azhar, dia bisa besar, bukan mengalahkan, sorry.
bisa besar seperti Al-Azhar atau seperti sekolah-sekolah yang lainnya yang sudah punya nama besar, ya, ya akan sangat bagus gitu ya, Bapak Ibu. Oke, untuk Mary ini sebenarnya ya layak sih untuk dibeli juga ya Bapak Ibu. Karena satu hal adalah Tankop, dia punya Tankop, punya Hermanto Tanopo 25% lagi ya. Labanya meningkat, apa penjamin emisinya juga bagus, walaupun dia perusahaan kecil masih layak untuk dibeli. Layak dibeli untuk si Mary. Jadi nggak perlu saya tes beli lagi ya, gitu. Untuk Mary layak dibeli. Oke, TDI. Sambil kita nunggu ya Bapak Ibu, ini nge-lag ya, karena hari pertama offering nge-lag. Banyak yang pesan. Baru saja IPO CDI ya, tanggal 4 apakah masih kebagian? Hmm, Masih dong, masih kebagian dong, masih bisa beli sekarang, masih bisa dapat sahamnya. Oke, Andro, kita tidak bahas Andro ya. Sebentar lagi, oh oke. Ini saya hampir habis, saya sudah cukup ya. Nanti saya share di YouTube hasil dari penjelasan saya. Nanti coba dilihat saja di YouTube saya. Nanti saya kirimkan linknya. Oke, sekarang kita bahas cek. Nanti saya kirimkan linknya. Stay tune aja di channel YouTube maupun TikTok dan Zoom saya. Ya, oke, terima kasih yang sudah join. Oke, sekarang kita bahas lagi cek saham syariah healthcare, perusahaan kecantikan ya. Bukan kecantikan, kesehatan. Ya, dia Stika Biotech. Hmm, dari tahun 1990. Baca sendiri ya. YJ juga seperti Mary, bagus. Free floatnya 20%. Ya, standar. Oke, strike price-nya dia di tengah-tengah seperti Mary 128. Kayaknya ini terafiliasi dengan Mary ya. Oke lah, nggak masalah. Kita lihat prospektusnya. YJ bagus ya, free float-nya bagus. Hmm, dia punyanya si Nyonya Teresia, PT Optel Investment Mulia. Nyonya Teresia, siapa nih yang kenal? Infokan ke saya. Saya belum ada informasi lebih. Oke, kita 16M. 16M ini buat apa sih 16M? Penggunaan dana. Seluruh dana diperoleh dari hasil penawaran ini setelah untuk dalam rangka mendukung kegiatan operasional antara lain biaya-biaya terkait pembelian barang dagangan, biaya angkut, biaya kantor, biaya penjualan, biaya sewa, dan lain-lain. Alasan latar belakang bekerja adalah rencana operasional untuk pengadaan Syhren. Apa ini? Saya nggak tahu. Estimasi pengadaannya sekitar 100 miliar. 100 miliar, tapi dia butuh dananya 16 miliar. Sebagian kecil kali ya. Hmm. Oke, pernyataan utangnya dia 25M loh. Jatuh temponya dia tanggal 31 Desember. Wow, gede sekali. Jadi jangan-jangan dari 16M ini sebagian akan dibayar untuk utang ya, 25M. Oke. Hmm, oke, kita lihat asetnya. Kasnya dia punya 17M, sedangkan dia harus bayar utang 25M. Hmm. Oke lah, nanti dulu kita. Oke, berarti kan dia ada dana 16M tambah 17M, dia masih bisa lah kebayar utangnya ya. Tapi nggak mungkin dia habiskan semua untuk bayar utang. Hmm, total asetnya dia berapa? 118M. Aset lancarnya lebih besar, lebih banyak. 118M. Total liabilitasnya 25M. Tadi ya, jatuh tempo 25, 31 Desember 2024. Hah,
hampir semua nih. Mau dilunasin ya sama dia. Oh, oke. Oke, liabilitasnya 25 M. Ekuitasnya dia, oke. DER-nya dia berarti sekitar 0,3, 0,4 ya. Masih layak di bawah satu. Masih layak. Dia mau bayar utangnya. Masih sangat bagus. Sekarang kita lihat labanya. Penjualan dia meningkat 154 M. Laba bersihnya dia 15 M. Berarti 10% laba bersihnya dia masih layak. Masih bisa buat bayar utang ya. Oke. Sudah cukup. Langsung aja kita lihat kebijakan dividen. Ada nggak nih kebijakan? Nih dia. Setelah dilakukan sebanyak-banyaknya 20% aja sama kayak Mary. Kayaknya terafiliasi nih dengan Mary ya. Sama juga emisinya YJ juga ya. Maksimal 20% DPR-nya. Tapi ya baguslah dia masih bagi dividen. Berarti kan investornya si Nyonya Teresia dan investmentnya ini apa PT apa ya tadi ya pas saya. Itu masih masih ngehold karena akan bagi dividen ya. Gitu. Oke, eh cek bagus juga, cek cek layak dibeli, cek sama kayak Mary juga layak dibeli. Nanti saya buat kesimpulannya di akhir. Agak ngelek. Sudah selesai. Cek sudah terakhir nih apa nih ya? Blok, blok. Lucu ya namanya ya. Saya nggak panjangin deh. Blok. eh, tes logistik delivery. Kalau yang tinggal di Jabodetabek sering tuh ngelihat mobil boxnya itu ada di minimarket ya. Nah, nganter-nganter barangnya dia. Banyak tuh armadanya di situ. Ya, dia banyak ngirim barang. Ya, sudah punya nama besar lah dia. 67% tambahan setoran ke SSA, anak entitas yang selanjutnya digunakan SSA untuk pembiayaan bangunan 3 gudang pendingin yang berlokasi di Tangerang, Pontianak, Makassar. Baguslah ya. Untuk bukan ekspansi sih, lebih tepatnya untuk permodalannya dia. Pendingin di lokasi tersebut memiliki spesifikasi yang sama antara lain penyimpanan terdiri dari 3 suhu. Ini nggak penting nih. 33% digunakan untuk pembelian sekitar 75 sampai 100 unit kendaraan spesifik light truck. Wow, dia mau nambah armadanya ya. Bapak Ibu, harga per unitnya sekitar 500 sampai 750 juta. Oke, kita cek. Dia di Alam Sutra gede. Free floatnya bagus. SQ ini BCA Sekuritas yang tadi belum sempat kita lihat ya. Coba kita lihat dulu SQ siapa ya? Saya belum punya histori BCA Sekuritas ya. Oke lah, nggak apa-apa. Hmm, Kalau kita lihat di sini ya di tengah-tengah lah ya offeringnya agak ke bawah sedikit 250 nggak jadi masalah. Loading. Ya, sekilas sih bagus ya blok ini ya. Dia perusahaan besar, perusahaan logistik besar. Armada ya, dia mau nambah armadanya lagi dan membangun gudang-gudang di 3 tempat, 3 lokasi. Agak ngelek nih. Sambil kita baca-baca, apa kita pesan juga lah sekalian ya. Sambil kita nungguin. Sudah ketemu. Nanti aja kita pesan sendiri ya. Yang punya adalah PT-PT, bukan perorangan. Hmm. Oke. PT, masyarakatnya berapa? 16%, dana yang dibutuhkan 56 M. 30%-annya untuk pembelian unit. Masuk akal? Masih bagus. Dia butuh dana 56 M. Rencana penggunaan dananya tadi sudah dijabarin, bagus. Nah, ini utang jumlah utangnya dia wow 328 miliar.
328 miliar. Ekuitasnya dia 387 miliar, 1:1 ya, kurang lebihnya. 0,9 lah. 0,9. Kita lihat kalau Armada nih biasanya asetnya kasnya dia kecil nih. Kasnya tuh cuma 29 miliar ya. Lebih gede utangnya. Karena dia selalu memperbanyak ininya, armadanya ya. Sangat jarang untuk buat, nah nih kan aset tidak lancarnya mesti yang ini nih, yang lebih gede gitu. Aset tetapnya nih kayak mobilnya di sini nih, mobil truk-truknya dia di sini nih Bapak Ibu ya. Oke. eh kita lihat, ini mau habis ya udah ininya ya. Laba ruginya dia, pendapatannya meningkat, labanya dia juga meningkat. Tahun lalu sempat rugi ya. Oke, meningkat meningkat bagus, layak dipesan. Sebentar, kita lihat dividennya. eh, Meeting saya sisa 10 menit lagi soalnya Bapak Ibu, mohon maaf. Kebijakan dividen maksimal 50%. Oke. Mulai tahun buku 2025 berarti 2026 dia sudah bagi dividen ya, santai aja. Oke. 50% lumayan ya DPR-nya. Nah, kesimpulannya adalah blok ini juga layak untuk dibeli ya Bapak Ibu. Ya, layak untuk dibeli. Nanti aja kita belinya. Oke, jadi dari 8 perusahaan yang mau IPO, yang CDI ya kita hilangkan ya, karena kita nggak bahas tadi, karena ya sudah cukup bagus lah, nggak perlu kita jabarin. Dari tujuh yang sudah saya jelaskan, 5 layak dibeli, 2 tidak. 2 ini siapa? ASMR dan PMUI. Itu saya tidak rekomendasi untuk beli ya, untuk 2 itu. Dari 5 ini ya layak untuk dibeli. Nah, penjelasannya kenapa ya? Tadi sudah saya jelaskan, nanti coba saya upload lagi di YouTube eh, untuk penjelasan detailnya ya. 5 ini layak untuk dibeli ya. Nah, Bapak Ibu, kenapa 2 ini juga tidak layak untuk dibeli? Karena ya memang apa namanya, secara perusahaan juga kurang bagus, dan juga tadi yang saya lihat jumlah orderannya baru sedikit yang peminatnya gitu ya. Jadi fokus ke 5 ini. Nah, Bapak Ibu, saran saya terakhir adalah jangan berfokus pada CDI-nya aja. Anggap kita punya duit 10 juta untuk beli IPO. Jis, saya mau beli IPO CDI ya 10 juta, Jis. Duit saya nih 10 juta doang nih, gitu. Saya udah full all in di CDI. Gimana dong, Jis? Tambah lagi lah sejuta buat beli yang lain-lain. Tapi kalau Bapak dan Ibu yang baru mau beli CDI dan dengan limit 10 juta, saran saya dikurangi. Dikurangi ada 8 berarti ya. Berarti dua jelek ada 6. 10 juta bagi 6. 10 juta bagi 6, silahkan porsinya silahkan diatur masing-masing saja. CDIA lebih banyak silahkan, yang lainnya lebih banyak silahkan ya. Tapi saran saya jangan fokus ke CDIA aja gitu ya. Karena kita sudah tahu CDIA bagus, akan sangat banyak yang beli si saham CDIA ini ya. Jadi harapan untuk dapat lot yang banyak itu sangat kecil. Ya mungkin pesan 10 juta dapatnya cuma 2 lot, 5 lot. Jangan khawatir Bapak Ibu ya. Jadi daripada kita pesan 10 juta, mending kita pesan 1 juta aja contohnya, atau 2 juta deh. Kita pesan 2 juta aja, yang mungkin nanti kita cuma dapat ya 2 lot, 5 lot juga, sekitar 50.000 doang gitu ya. Jadi ya sisanya kita belikan saham-saham yang lain yang layak untuk dibeli. Contoh Pesat ya, Coin tadi ya, Mary, Cek, Block bagus ya, bagus, dan ya potensi naiknya juga lumayan bagus ya di hari pertama. Pokoknya prinsipnya pada saat IPO adalah eh, ketika dia tidak arah di hari pertama, jual. Itu prinsip saya. Ya. PMUI saya juga pesan sih sebenarnya. ASMR saya juga pesan tadi ya. Di awal-awal saya coba pesan, tapi pesannya iseng-iseng 10 lot doang. Ya. Dan nggak banyak, tidak sebanyak yang lainnya. Hanya iseng-iseng aja. Ya. Siapa tahu di balik itu ada kepentingan lain ya, kita nggak tahu. Ya, itu yang dapat saya sampaikan pada edukasi video kali ini, edukasi IPO hari ini ya. Semoga bermanfaat untuk Bapak dan Ibu. Nanti coba saya akan upload di YouTube. Silahkan Bapak dan Ibu atur manajemen portofolionya masing-masing. Kan saat ini memang kondisi market saham lagi kurang baik ya. Jadi sebaiknya kalau kita punya cash ya, selain taruh di reksadana atau disimpan di dalam cash, ya ini mumpung ada IPO nih, kita tes pesan ya. Demikian dari saya. Terima kasih atas waktunya. Sampai ketemu lagi di video-video berikutnya. Makasih Mas Ajis.